kembali lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas pengertian surat lamaran, jenis surat lamaran, struktur surat lamaran, dan kaidah kebahasaannya. Ini lanjutan dari penjelasan minggu lalu. Hari ini saya akan membahas bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ini ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan kalimat. Jadi penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat ini, kalau depan kamu ada kertas folio bergaris, itu ada paling pojok kanan atas di baris pertama di ujung. Tapi jangan sampai kamu menulisnya mepet ke paling ujung. Maka ketika pembuatan surat lamaran, di folio bergaris itu kan ada titik-titik di atasnya. Nah, kamu harus bisa menentukan dari kiri 3 titik, dari kanan 2 titik, atau dari kiri 4 titik, dari kanan 3 titik, seperti itu. Nah, untuk penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat, yang pertama ini adalah kota tempat kamu membuat surat. Kalau Papua, tulis Papua. Kalau Bogor, tulis Bogor. Ingat penulisan huruf kapital di awal untuk nama kota. Kemudian diberi tanda koma. Ini untuk pemisah antara kota dan tanggal. Tanda koma, kebanyakan orang salah dalam menuliskan tanda koma. Banyak yang tidak menggunakan tanda baca koma. Jadi tolong gunakan tanda baca koma, kemudian tanggal pembuatan suratnya, bulannya, dan tahunnya. Nah, ini dalam penulisan bulan tidak boleh disingkat. Kemudian dalam penulisan tanggal surat tidak boleh, contohnya 21 strip 11 21 strip 10 strip 2018, itu nggak boleh. Jadi penulisannya harus lengkap. Papua 21 Oktober 2018. Seperti itu. O-nya harus kapital, huruf pertama nama bulan itu harus kapital. Selanjutnya, yang kedua ada lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. Kalau hal ini bisa ya, bisa hal atau perihal. Jadi bisa hal atau perihal. Tapi kalau lampiran tidak boleh disingkat menjadi lam. Harus lampiran. Nah, ini contohnya ada lampiran satu berkas. Satu berkas itu kalau ada satu aja. Tapi kalau misalnya lampirannya ada 6, kamu tulis 6 lembar atau 6 berkas. Kemudian perihalnya adalah lamaran pekerjaan. Kalau ini mudah ya. Ini penulisannya di pojok kiri. Jadi kalau kalau harusnya hal dulu ya. Hal dulu di atas, baru lampiran di bawah. Nah, perihal dengan tanggal itu sejajar di baris pertama. Kalau hal itu di bawah, kalau lampiran di bawah hal. Jadi perihal, lampiran. Kemudian di pojok kanan atas masih sebaris dengan perihal, itu tempat dan tanggal pembuatan surat. Selanjutnya alamat surat. Ini penting sekali di alamat surat. Banyak sekali siswa yang salah dalam menuliskan alamat surat. Yang pertama, tidak menggunakan kata kepada. Jadi hindari kata kepada yang terhormat. Jadi dalam alamat surat tidak perlu menggunakan kata kepada. Selanjutnya, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jadi dalam pembuatan surat, alamat tidak boleh lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Jadi tidak perlu menggunakan kata sapaan, bapak, ibu, tidak boleh. Kemudian tulis jalan pada alamat tidak boleh disingkat, tidak boleh JLN, tapi harus tulis jalan. Nah, di sini ada contohnya. YTH titik. Ingat ya, ini karena singkatan yang terhormat, Y-nya kapital, T-nya kecil, H-nya kecil, beri tanda baca titik YTH. Tidak boleh kapital semua. Kemudian ini ada nama jabatannya, direktur. Nah, ketika kamu ada nama jabatan, tidak boleh menggunakan Bapak Direktur atau Ibu Direktur. Langsung saja, yang terhormat Direktur Sukses Mandiri, kalau tidak tahu namanya ya. Atau yang terhormat Pimpinan Personalia, atau yang terhormat eh, pem- pem- eh, yang terhormat HRD apa gitu. Itu boleh kamu sebutkan. Jalan M. Yamin, ini juga misalnya Jalan Raya Puncak. Itu kamu harus tuliskan lengkap, tidak boleh disingkat. Kemudian ini nama kotanya. Ini alamat surat ditulis tidak boleh lebih dari 3 baris. Banyak
yang salah dalam penulisan alamat surat, maka hati-hati dalam penulisan alamat suratnya. Kemudian ada salam pembuka. Salam pembuka digunakan agar surat tidak terasa kaku dan lebih terasa sopan. Ini penting ya, alamat surat ini lebih ke sopan santun. Jadi sebagai pembukanya itu kamu harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Ini salam pembuka nyambung dengan salam penutup. Kalau dengan hormat, berarti salam penutupnya hormat saya. Karena ini dibuat individu, bukan hormat kami, tapi hormat saya. Kalau salam sejahtera, salam penutupnya juga salam saya. Salam pramuka, assalamualaikum, salam penutupnya wassalamualaikum. Nah, itu kamu harus hati-hati. Jadi pemilihan salam pembuka itu harus tepat dengan salam penutup. Jangan lupa diberi tanda baca koma. Ya, setelah dan ini penulisannya hati-hati. Kalau dengan hormat D-nya saja yang kapital, H-nya kecil. Kalau salam sejahtera SS-nya kapital. Salam pramuka SP-nya kapital. Itu harus hati-hati dalam penulisannya ya. Jangan lupa tanda baca koma. Selanjutnya yang kelima, ini banyak nih alinea pembuka. Dalam alinea pembuka ditulis berdasarkan sumber informasi yang didapat. Nah, ini ada contoh alinea pembuka. Jadi, dalam penulisan surat lamaran itu kamu harus mencantumkan informasi yang kamu dapat. Misalnya berdasarkan iklan. Kalau berdasarkan iklan, alinea pembukanya setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas terbit pada tanggal 30 Juli 2020 yang isinya menyatakan bahwa Hotel Seruni membutuhkan staf karyawan bagian administrasi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini atau maka saya ingin mengisi eh, tempat tersebut atau apa itu, ini adalah contoh berdasarkan iklan. Kalimatnya seperti ini, kalau berdasarkan iklan. Setelah membaca surat kabar yang dimuat dalam harian Radar Bogor, terbit pada tanggal sekian. Nah, itu harus dicantumkan berdasarkan informasinya. Kalau berdasarkan iklan, contohnya seperti ini. Kemudian berdasarkan informasi seseorang. Nah, menurut informasi dari Bapak Acep Burhan, perusahaan Bapak Ibu pimpin membutuhkan staf karyawan bagian administrasi. Sehubungan dengan hal itu, maka, nah, ini adalah berdasarkan informasi dari seseorang. Kalau kamu mendapatkan informasi dari orang dalam, nah, boleh kamu cantumkan. Atau kamu mendapat informasi dari pihak sekolah, dari orang-orang yang kamu kenal, boleh kamu cantumkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini ada pengumuman resmi dari instansi. Berdasarkan dengan pengumuman dengan nomor sekian, tanggal sekian, tentang penerimaan karyawan PT apa atau perusahaan apa, maka yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini pengumuman resmi dari instansi itu eee, mengeluarkan surat ya, instansinya mengeluarkan surat sehingga di sini ada dengan nomor. Kalau surat itu kan pasti ada nomor suratnya. Kalau surat resmi ya, itu pasti ada nomor suratnya. Nah, itu dicantumkan nomor suratnya, nomor, berapa, nomor suratnya dituliskan sama kamu. Jadi ini pengumuman dari instansi. Biasanya instansi itu mengumumkan bisa melalui, website-nya atau ada sebaran-sebarannya atau bisa jadi, eee, ditempel di front office atau di depan gedung perusahaannya, seperti itu. Selanjutnya, permohonan instansi pada sekolah. Nah, ini kalau misalnya pihak instansi membutuhkan karyawan dan meminta kepada pihak sekolah. Nah, cara menulis surat, alinea pembukanya, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah SMK YMA Megamendung mengenai permohonan tenaga kerja di bagian staf atau di di perusahaan apa, dibutuhkan staf karyawan bagian ini misalnya, itu kamu cantumkan kalau informasinya dari pihak sekolah. Misalnya tiba-tiba kamu ditelepon sama Bu Hesti, atau sama Bapak kepala sekolah, "Di Hotel Purnama butuh staf karyawan, siapa yang siap?" "Oh ya Pak, saya siap." Nah, maka kamu membuat surat lamarannya, alinea pembukanya seperti ini, karena pihak Purnama meminta langsung kepada SMK YMA, itu sebagai contoh saja.
Kemudian ini yang terakhir ada inisiatif sendiri. Kebanyakan orang ketika menulis surat lamaran itu atas inisiatif sendiri ya. Kalau tidak ada iklan, mereka menulis surat lamaran atas kemauannya sendiri. Maka kalimatnya seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan. Nah, ini mohon ya, jangan menggunakan kata untuk diterima. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2 langsung aja ke identitas, seperti itu. Kalau inisiatif sendiri, karena kamu tidak berdasarkan iklan, tidak berdasarkan orang lain, tapi inisiatif sendiri. Nah, itu adalah alinea pembuka. Jadi alinea pembuka itu ada 5, berdasarkan iklan, informasi seseorang, pengumuman dari instansi, permohonan instansi pada sekolah, dan inisiatif sendiri. Nanti kalau kita praktik itu ada soalnya. Entah saya mau memilih inisiatif sendiri atau dari iklan atau dari pihak sekolah. Nanti akan ada soal, maka pelajari alinea pembuka dengan baik. Selanjutnya isi surat. Nah, ini bagian isi surat identitas. Dalam isi surat terdapat hal-hal berikut. Jadi di dalam isi surat itu ada 3. Yang pertama identitas, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga menyatakan lampiran. Di sini kamu kan saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2. Nah, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, ini kamu harus cantumkan. Kemudian bisa juga misalnya nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, itu bisa kamu susun ya alamatnya di atas pendidikan terakhir. Nah, ini harus ditulis dengan selengkap-lengkapnya. Tidak boleh disingkat juga. Kalau misalnya pendidikan terakhirnya SMK, ya kamu tuliskan SMK YMA Megamendung jurusan atau jurusan jurusan administrasi, jurusan otomatisasi kelola otomatisasi tata kelola perkantoran. Begitu ya kalau nggak salah. OTKP SMK YMA Megamendung, seperti itu. Mohon maaf ya, agak balelol. Selanjutnya, alamat juga ditulis dengan lengkap. Itu bagian identitas. Kemudian ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan ini boleh di atas identitas. Maksudnya ketika di alinea pembuka, contoh kalimatnya seperti ini. Berdasarkan surat kabar Kompas terbit pada tanggal 30 Juli 2020 bahwa perusahaan Bapak Ibu atau bahwa Hotel Seruni membutuhkan staf karyawan bagian administrasi. Maka saya eh, maka saya bermaksud untuk melamar pekerjaan di Hotel Seruni. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, itu boleh. Atau kamu setelah alinea pembuka identitas baru menyampaikan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim. Nah, ini berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan. Atau di bawahnya langsung, saya bermaksud melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, itu bisa. Jadi posisi maksud dan tujuan itu boleh di atas identitas, boleh di bawah identitas. Kemudian yang terakhir ini ada menyatakan lampiran. Kalau untuk praktik atau kalian membuat tugas surat lamaran, jangan suka melihat ke internet, tapi patokannya ke bagian-bagian surat yang saya jelaskan. Karena apa? Yang di internet itu rata-rata banyak salahnya. Kalau ini mengacu kepada bahasa yang baik, kemudian ini sudah ditentukan bahwa bagian-bagiannya sudah tepat. Jadi tolong ketika ada tugas membuat surat lamaran pekerjaan, jangan melihat di Google. Google itu kebanyakan salah. Ya, jadi tolong mengacu kepada materi saya yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga di sini ada menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta. Misalnya yang pertama, kalau CV dipisah. Yang poin pertama ini kamu harus isi adalah daftar riwayat hidup. Kalau CV-nya dipisah. Kalau CV-nya tidak dipisah, ini yang pertama langsung saja fotokopi ijazah. Tapi kalau CV dipisah, yang pertama ini adalah daftar riwayat hidup dalam kurung CV. Nah, kemudian ada fotokopi kartu tanda penduduk KTP. Yang ketiga pas foto ukuran. Ada juga transkrip nilai dan lainnya. Itu bisa kamu cantumkan. Ya, ini menyatakan lampiran. Ini termasuk ke dalam isi. Jadi isi surat itu ada isi surat itu ada identitas, ada maksud dan tujuan, dan ada lampiran. Setelah ini baru masuk ke dalam penutup.
Penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerja kepada instansi yang dituju. Kalimat penutupnya seperti ini. Banyak sekali siswa yang salah dalam penulisan kalimat penutup. Contohnya yang betulnya seperti ini ya. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya dapat menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Ini adalah kalimat yang paling efektif. Tidak boleh menggunakan kalimat seperti ini. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Eee, saya mohon dengan sangat atau saya berharap dengan sangat saya dapat diterima di perusahaan Bapak Ibu. Dapat diterima di perusahaan Bapak Ibu itu kalimat yang sangat memohon atau saya mohon dengan sangat. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat seperti itu, seperti kalian meminta-minta. Jadi hindari kalimat yang tidak efektif. Besar harapan saya dapat menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Itu kalimatnya efektif dan enak didengar. Tapi kalau misalnya enak dibaca, punten. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan kalimat besar harapan saya dapat diterima, itu kamu berharap sekali bahwa kamu tuh betul-betul ingin diterima. Nah, jadi tolong hindari kalimat atau kata seperti itu karena itu seperti meminta-minta. Kamu boleh menambahkan loyalitas dan totalitas atau saya merupakan orang yang bertanggung jawab, bekerja keras, itu bisa di, maksud dan tujuan bisa ditambahkan seperti itu untuk meyakinkan, pihak perusahaan. Di bagian maksud dan tujuan juga di sini bisa kamu cantumkan, "Saya mampu berbahasa Inggris dengan baik, saya dapat, mengoperasikan Microsoft Word, Excel, dan lainnya." Itu bisa kamu cantumkan di dalam sini sebagai, acuan atau sebagai, nilai tambah, eee, kemampuan kamu, bisa kamu sampaikan. Nah, ini bagian penutup. Setelah penutup, ini ada salam penutup. Tadi ya, ada salam pembuka, ada salam penutup. Nah, kalau salam pembuka itu ada di kiri, tapi kalau salam penutup itu adanya di pojok kanan atas bawah. Pojok kanan atas, pojok kanan bawah, sebelum tanda tangan. Jadi ada salam penutup. Kalau salam pembukanya, dengan hormat, salam penutupnya, "Hormat saya." Kalau salam itunya salam sejahtera, berarti salam saya. Nah, ini penulisannya, jangan lupa menggunakan tanda baca koma. Setelah hormat saya, setelah salam penutup, ini nih, nah ini contohnya, ada tanda tangan dan nama terang. Di pojok kanan bawah surat lalu disediakan ruang kosong untuk tanda tangan dan di bawahnya tulis nama lengkap. Ini contohnya. Hormat saya, koma, tanda tangan Winda Wulandari SPD. Nah, cara tanda tangannya jangan sampai seperti ini. Hormat saya, tanda tangan, baru menuliskan nama. Penulisan yang baik adalah kamu tuliskan dulu kalimat penutup, setelah itu beri ruang untuk tanda tangan, tuliskan nama kamu, terakhir baru tanda tangan. Supaya apa? Kalau kamu tanda tangan dulu, khawatir tidak ada ruang untuk penulisan nama kamu. Jadi, misalnya ada sisa 4 baris atau sisa 5 baris. Satu baris untuk salam penutup, 3 baris untuk tanda tangan, baris terakhir untuk nama kamu. Jadi usahakan penulisannya seperti itu. Salam penutup dulu, kasih ruang, baru nama kamu, terakhir ditandatangani, seperti itu. Paham ya? Itu penjelasan dari Ibu. Nanti Ibu akan kirimkan contoh surat lamaran yang dipisah dan disatukan dalam bentuk file ya. Mangga kamu pelajari, nanti minggu depan kita akan praktik membuat surat lamaran pekerjaan langsung di kertas folio bergaris. Eee, Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.